dari apapun level yang kita bisa capai tentang pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i rahimahullah memberi rumusan terkait cara memaknai ini. Man intahadha lima'rifati mudabbirihi fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fahuwa musyabbih wa in itma'anna ila adami sorfi fahuwa mu'attil wa in itma'anna limawjudin wa'tarafa bil ajzi an idrakihi fahuwa muwahhid. Barang siapa yang tergerak untuk mengenal Sang Tuhan pemeliharanya, lalu ia berhenti kepada gambaran di mana pikirannya berhenti di situ, maka dia adalah seorang musyabbih, artinya menyerupakan Tuhan dengan apa yang dia pikirkan. Jika dia nyaman dengan meniadakan transformasi makna sama sekali, maka dia adalah mu'attil, artinya mengosongkan makna dari kata. Tetapi jika dia nyaman kepada gambaran yang dia akui, tidak mampu. Jika dia nyaman kepada gambaran yang dia akui, tidak mampu untuk mengetahui yang sejatinya, maka dia adalah seorang muwahhid, ahli tauhid, ahli mengesahkan Tuhan. Kalimat ini disitir oleh Imam Ahmad Ar-Rifai dalam Al-Burhan Al-Mu'ayyad, Imam Az-Zarkashi dalam Tasniful Masami' oleh Al-Hafidh Abu Zar'ah dalam Al-Ghaithul Ham, kemudian Mula Ali Al-Qari dalam Syarah Fiqih Akbar, dan banyak ulama lain meriwayatkan perihal ini. Nah, istilah Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi dirinci dari makna, dari contoh-contoh, itu bagi orang awam tetap sulit. Karena itu orang awam kita memerlukan pegangan. Siapa sih Ahlussunnah wal Jamaah itu? Karena di era keterbukaan ini kita bisa mendengar, kita bisa membaca segala informasi dari banyak pihak ekstrim kanan, ekstrim kiri, banyak, sehingga bagi orang awam ini sulit mana sebetulnya. Nah, bagi orang bukan ahli tidak mudah mengambil langsung apa adanya dari Al-Quran dan Hadis. Perihal ikut siapa dalam beraswaja bagi kaum awam sangat penting. Ada peristiwa terkini menunjukkan bahwa penjelasan ini amat sangat diperlukan. Negeri-negeri yang baru merdeka dari Konfederasi Negara Uni Soviet yang berpenduduk mayoritas Muslim Sunni pernah mengalami kebingungan tentang apakah sejatinya Islam Ahlussunnah itu. Sebagai contoh, Chechnya yang mayoritas penduduknya bermadhab Sunni, mereka pernah mengalami kebingungan identitas dari tahun 1997 hingga 2010 demi memiliki pegangan dalam membuat keputusan urusan dalam negeri. Presiden Ramzan Kadyrov mengadakan muktamar atau konferensi internasional sampai 2 kali untuk memiliki definisi apa dan siapa itu Ahlussunnah. Begini riwayatnya.
Tahun 1992, setelah Uni Soviet runtuh, Chechnya menyatakan merdeka dari bagian Rusia. Rusia menolak dan menduduki Chechnya pada 1994. Maka terjadi perang kemerdekaan. Para pejuang dari Arab datang membantu kaum muslimin di Chechnya. Pada 1997, perjanjian damai antara Rusia dan Chechnya disepakati. Tetapi keadaan tidak membaik. Pasukan separatis dalam Chechnya muncul. Serangan mereka menimbulkan peristiwa tidak hanya di Chechnya tetapi juga di dalam Rusia. Korban-korban kekejaman meruak di Moskow dan di Chechnya. Rusia pun datang lagi ke Chechnya. Di tahun 2001 korban mutilasi sering ditemukan. Sampai seperti itu. Kepanikan orang-orang sampai membunuh orang sesama agama dan sampai melakukan mutilasi. Di Chechnya 98% gedung-gedung hancur. Cerita Habib Ali Al-Jufri ini terjadi sejak Ibnul Khattab orang Arab dan kawan-kawan bersama Basayev orang Chechnya melanggar perjanjian dengan menyerang Dagestan tahun 2003. Ahmad Kadyrov, seorang ulama dan mufti Chechnya terpilih sebagai presiden, tetapi dibunuh dengan bom pada tahun 2004 karena dinilai sebagai boneka Moskow karena menerima perdamaian dengan Moskow. 2005 Maskadov, pemimpin separatis, mengajukan damai. Karena itu dia pun dibunuh oleh pengikutnya. 2006 Ramzan, anak Ahmad Kadyrov, terpilih sebagai Perdana Menteri. 2009 Rusia mengakhiri pendudukan, maka Ramzan menjadi presiden. Situasi yang rumit dari tahun ke tahun di atas, kata Habib Ali Al-Jufri, adalah dari ulah golongan takfiri yang semula datang dari Arab sebagai pejuang untuk membantu perjuangan kaum muslimin di Chechnya. Mufti Ahmad Kadyrov yang terpilih sebagai presiden dibunuh dengan bom karena dihukumi murtad setelah mengeluarkan fatwa hukum haram atas perbuatan melanggar perjanjian damai dengan Rusia. Dalam waktu 15 tahun lebih, dari 50 ulama senior telah dibunuh di Dagestan saja. Para ulama dibunuh baik di masjid, dalam perjalanan ke masjid, atau kembali dari masjid. Apa alasan pembunuhan? Mufti-mufti itu dikatai salah, sesat, dan dihukumi murtad. Dalam kasus perang Chechnya kedua, salah satu ulama Chechnya yang paling senior, yaitu Syekh Abdul Wahid bin Mud, dibunuh di luar rumahnya oleh seorang pria bernama Abul Walid. Abul Walid dulunya adalah sebagai pejuang hebat dari Arab yang membantu orang-orang di Chechnya. Abul Walid pergi ke rumah Syekh Abdul Wahid, menyeretnya keluar dan menawarkan ultimatum. Maukah dia mengeluarkan fatwa yang membenarkan tindakan kelompok Abul Walid sebagai jihad atau dibunuh? Syekh Abdul Wahid dengan tegas menolak untuk mengubah fatwa aslinya yang mengutuk tindakan tidak sah mereka. Mereka bukan berjihad karena mereka melanggar perjanjian damai. Maka Syekh ditembak 11 kali dari jarak dekat di depan istrinya. Berpuluh-puluh tahun bangsa Chechnya hidup di bawah tekanan pemerintahan Kremlin Uni Soviet dengan sistem komunis ateis, lalu diombang-ambing antara kepercayaan warisan dan propaganda kaum jihadis takfiri yang mengaku bahwa hanya mereka lah yang benar-benar sah sebagai kaum ahlu sunnah. Untuk itu, seminar internasional diselenggarakan untuk memberi panduan siapakah ahlu sunnah untuk menjadi pegangan bagi negeri Chechnya. Tradisi keagamaan Kaukasus, yaitu Chechnya, Dagestan, dan sekitarnya, sangat kental mendasar kepada ajaran Islam. Tetapi sayang, kelompok takfiri menganggap tradisi Islam pribumi keliru dan sesat. Mereka membenarkan pembunuhan kepada ulama Sunni tradisional
dengan dalih membela Islam Sunni yang benar dari ulama sesat dan pemahaman yang salah tentang agama.